Ya, ya adik-adik mohon maaf ya karena saya ada gangguan teknis di sini tiba-tiba jaringannya hilang dan saya harus restart lagi dan pakai jaringan hotspot ya. Baik, sampai di mana tadi penjelasan yang kalian dapat? Tapi dok, cairan cerebrospinal dok. Cairan cerebrospinal ya. Oke. Oke, saya akan share ulang ya. Saya akan share ulang. Oke. Ya. Sharing screen. Oke. Kenapa saya tidak bisa screen sharing has failed to start? Please try again later. Apa ini host ya yang siapa yang mengatur supaya kita bisa saya bisa sharing screen? Oke, sudah ya. Sudah bisa. Ya. Apa sudah kelihatan? Iya, sudah dok. Baik. Tunggu ya, mana tadi? Ya, ini adalah cairan cerebrospinal ya. Jadi ya ini untuk mendeteksi kelainan ya. Kalau misalnya dokter neuro atau bedah saraf ingin mendiagnosis cairan cerebrospinal kalau ada kelainan ya. Kalau misalnya ada protein yang meningkat, kemudian ada kadar glukosa darahnya normal, kemudian didapatkan ada sel leukosit, maka itu mengarah kepada Guillain-Barré syndrome ya, GBS syndrome. Kemudian ada penyakit kanker ya, misalnya ditemukan ada kehadiran limfosit ya, limfosit dan sel tumor ya. Ini bisa didapatkan pada untuk diagnosis cairan cerebrospinalis atau misalnya ada peningkatan protein ya, kemudian ada penurunan dari glukosa, itu mengarah kepada suatu meningitis ya. Dalam hal ini kalau didapatkan peningkatan sel WBC atau white blood cell MN ya, maka disebut dengan meningitis bakterial. Oke, ini adalah salah satu fungsi dari deteksi melalui cairan cerebrospinal, melalui fungsi ya, pemeriksaan patologis ya. Nah, kemudian ada blood brain barrier. Jadi di otak itu sel endotel itu saling berikatan secara erat ya, oleh karena adanya yang disebut struktur subnula occludens. Jadi subnula occludens ini mengikat antar satu sel endotelial yang ada di otak. Jadi fungsinya adalah untuk memblok sebagian besar dari molekul ya yang tidak artinya berbahaya atau tidak berguna untuk otak. Jadi blood brain barrier ini fungsinya adalah untuk memblok molekul-molekul kecuali yang sifatnya larut dalam membran ya. Contohnya yang berikatan dengan lemak seperti misalnya oksigen, karbon dioksida ya. Dan substansi yang molekul yang lebih besar dari 500 Dalton juga di avoid ya, dicegah untuk masuk ke dalam otak. Nah, blood brain barrier ini fungsinya adalah melindungi otak ya, melindungi otak terhadap struktur atau fluktuasi. Jadi zat-zat kimia itu kadang berfluktuasi ya, dan itu bisa menyebabkan gangguan pada otak. Kemudian mencegah dari substansi berbahaya, mencegah masuknya molekul seperti misalnya molekul peniru ya, yang bisa meniru atau seakan-akan berperan seperti neurotransmitter, padahal dia adalah zat yang danger atau berbahaya bagi otak. Nah, ini sel darah otak ini diperantarai oleh sel atrosit. Jadi sel atrosit itu mengikat antara satu sel dan melakukan namanya tight junction. Tight junction. Jadi ini dibantu oleh sel atrosit ya. Nah, kemudian ada cerebral blood flow atau aliran darah otak. Jadi aliran darah otak itu pada orang dewasa itu sekitar 750 ml per menit ya. Dan ini sifatnya
tergantung pada kebutuhan metabolik dari otot. Karena kalau terlalu banyak darah yang disebut dengan terlalu banyak aliran darah ke otak yang disebut dengan hiperemia, itu bisa berbahaya karena merangsang terjadinya peningkatan intrakranial atau intrakranial pressure ya. Yang sama mekanismenya kalau terjadi stroke hemoragik ya, pada stroke itu bisa menyebabkan penekanan dan kerusakan dari jaringan otak. Nah, sebaliknya kalau terlalu sedikit yang disebut dengan iskemia ya, iskemia itu adalah ketika aliran darah otak itu sekitar 18 sampai 20 cc per 100 gram per menit ya. Itu terjadi iskemia, itu juga bisa menyebabkan kematian atau kerusakan dari sel otak. Nah, ini adalah arteri Willisi, sirkulasi Willisi yang ada di otak ya, anyaman dari pembuluh darah di otak, ya, circle of Willis ya, di bagian inferior. Kemudian pengaturan dari cerebral blood flow ini ada secara ekstrinsik yang yaitu oleh central nervous system dan central otonom ya. Kemudian secara autoregulation itu melalui mekanisme pressure myogenik, metabolik dan neurogenik. Jadi kalau myogenik atau pressure autoregulation itu diperantarai oleh namanya nitric oxide, yang mana nitric oxide ini sifatnya dia berperan sebagai vasodilator terhadap arteri cerebral. Kemudian ada yang sifatnya metabolic autoregulation. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan CO2 ya, itu maka akan menyebabkan penurunan aliran darah, di mana pembuluh darah akan bervasodilatasi. Kalau misalnya di lingkungan kita terjadi penurunan kadar CO2 ya, misalnya ketika kita di suatu tempat tertentu, lokasi tertentu yang kurang CO2, maka itu meningkatkan blood pressure. Karena saat itu pembuluh darah kita mengalami vasokonstriksi. Jadi ini adalah karbon dioksida itu berperan sebagai vasodilator poten ya, secara metabolik. Kemudian ada namanya neurogenic autoregulation. Yang berperan di sini adalah neuropeptide Y ya, sifatnya vasokonstriksi, kemudian 5-HT poten ya sebagai kolesterol, kemudian vasoactive intestinal polypeptide atau disingkat VIP dengan PHI ya. Jadi inilah yang berperan pada pengaturan regulasi dari sistem cerebral blood flow ya. Mbak, ini adalah slide tentang sistem saraf pusat. Selanjutnya kita masih punya waktu ya. Sampai jam berapa? Sampai dok, 15.40 dok. Kita masih ada waktu ya. Kurang lebih sejam ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke slide tentang sistem saraf tepi ya, sistem saraf tepi. Ya. Oke, apakah di layar kalian sudah kelihatan slide-nya? Ada kelihatan? Iya, Sudah kelihatan, Dok. Sudah kelihatan? iya dok. Oke. Jadi tadi kita belajar tentang sistem saraf pusat. Sekarang kita pindah ke sistem saraf tepi. Jadi tujuan dari pembelajaran sistem saraf tepi adalah kalian diharapkan mampu membedakan ya, mana sistem saraf tepi, kemudian mana sistem saraf otonom. Kemudian menjelaskan fungsi dari sistem saraf tepi itu ya. Nah, tadi kita sudah singgung ya banyak tentang sistem saraf pusat. Jadi kalau ditanya mana sistem saraf pusat, maka yang termasuk adalah otak beserta bagian-bagiannya, termasuk cerebellum dengan batang otak ya, dengan spinal cord. Jadi spinal cord itu mulai dari atas ke bawah ya, mulai dari setinggi cervical, thoracal, lumbal ya, kemudian sakral di sini masih ada ya. Itu spinal cord. Nah, selain daripada itu, selain daripada otak dan spinal cord itu masuk dalam sistem saraf tepi. Ya berarti nervus cranialis ya yang keluar dari medulla spinalis ya. Kemudian nervus spinalis ya yang keluar juga dari medulla spinalis setinggi cervical ya. Cervical, thoracal itu masuk dalam nervus spinalis. Kemudian juga termasuk di sini adalah sistem saraf tepi itu adalah plexus yang ada di usus ya, yang usus halus itu juga masuk, dan juga yang ada di kulit itu juga masuk dalam sistem saraf tepi. Jadi sensoris yang ada di kulit. Jadi kalian sekarang sudah bisa bedakan mana sistem saraf pusat dan mana sistem saraf tepi.
sekarang kita lebih jauh lagi ya mendalam apa itu sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi itu definisinya adalah semua jaringan saraf di luar dari saraf pusat. Oke, itu dulu yang harus kalian pahami. Nah, yang manakah itu? Jadi sistem saraf tepi itu meliputi saraf, ganglion, kemudian plexus entericus yang ada di usus halus, dan reseptor sensoris yang ada di kulit. Termasuk di situ adalah 12 pasang nervus cranialis ya yang keluar dari otak. Ini kalian pasti sudah hafal semua di anatomi. Kemudian termasuk 31 pasang nervus spinalis yang keluar dari medula spinalis. Jadi ada nervus cranialis sebanyak 12 dan ada nervus spinalis sebanyak 31. Termasuk juga di sini ganglion. Ganglia itu adalah simpul jaringan saraf yang terdiri dari badan neuron. Letaknya itu di luar otak dan medula spinalis. Kemudian ada namanya plexus entericus. Adalah neuron yang terdapat di organ saluran pencernaan. Oke, ingat ulang ya, organ saluran pencernaan dan reseptor sensoris, yaitu semua yang ada di kulit, kemudian yang ada di mata, fotoreseptor mata dan ada di hidung ya. Itu semua masuk dalam sistem saraf tepi ya. Jangan salah dan keliru ya. Nah, lanjut, sistem saraf tepi lalu dibagi berdasarkan distribusi neurotransmitternya. Ada somatis dan ada otonom ya. Nah, ada somatis dan ada otonom. Khusus untuk otonom, dia bekerja melalui lengkung refleks. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sistem saraf otonom. Ya, sistem saraf otonom diharapkan kalian mampu membedakan sistem saraf somatik dengan otonom. Kemudian ini tujuannya ya, mengerti jarak simpatis dan parasimpatis. Kemudian mengerti neurotransmitter yang berperan ya pada simpatis dan pada otonom dan somatis. Kemudian memahami hubungan antara saraf simpatis dan parasimpatis, itu tujuannya. Ini sudah pernah kalian lihat di slide sebelumnya. Jadi ada sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf tepi, ya. Kemudian ada aferen ya dengan eferen. Kemudian motorik itu dibagi menjadi otonom dengan somatis. Kemudian otonom ini berdasarkan fungsi neurotransmitternya dibagi atas simpatis kalau dia melepaskan epinefrin dan parasimpatis kalau dia asetilkolin. Ya. Nah, beda dari somatis dengan otonom. Bedanya kalau somatis itu volunter, kalau otonom itu involunter artinya di luar kontrol ya. Nah, kalau somatis, saraf somatis itu dia mempersarafi otot-otot skelet. Otot-otot skelet itu otot-otot yang melekat pada tulang panjang ya. Sedangkan saraf otonom dia mempersarafi otot polos. Otot polos itu ada di pembuluh darah vaskuler, kemudian dia ada di usus halus ya, usus 12 jari, kemudian jantung ya, otot jantung dan kelenjar-kelenjar. Jadi kelenjar-kelenjar itu juga dipersarafi oleh otonom. Kemudian dari segi neuronnya, jadi dia diperantarai oleh satu saja neuron, yaitu antara sistem saraf pusat dengan organ efektor. Kalau dia otonom, dia diperantarai oleh dua ya, yaitu yang mempersarafi antara sistem saraf pusat dengan organ. Jadi itu bedanya ya. Kemudian kalau dari somatis, saraf eferennya itu dia keluar dari kornu ventral ya, kornu ventral dari medula spinalis. Kalau dia otonom, dia keluar dari preganglionik ya, dari lateral ya, dari lateral horn. Ini hubungannya dengan kornu lateral dan kornu ventral dari medula spinalis. Nah, kemudian kalau dia somatis, dia menghasilkan asetilkolin. Kalau dia otonom, dia menghasilkan epinefrin dengan asetilkolin. Jadi dua dihasilkan. Kalau somatis cuma satu ya, asetilkolin. Ya ini yang dimaksud dengan kornu ya, medula spinalis. Jadi ini adalah kalau kalian lihat di sini ada ventral ya, kornu ventral, kemudian ada kornu lateral, ada kornu dorsal ya. Jadi yang di depan, yang di belakang yang masuk melalui kornu posterior ya, itu adalah saraf aferen ya, sensoris. Kemudian dia akan keluar di sini ya, di depan ya, di kornu ventral menjadi eferen. Jadi eferen ini yang akan diteruskan ke otot dan kelenjar ya. Jadi ini adalah kornu ventral ya. Nah, kalau ada misalnya pendesakan, misalnya ada tumor, bisa saja ada saraf terjepit di sini ya. Jadi ini ada tumor. Jadi kalau saraf terjepit, ini bisa menyebabkan terjadi pendesakan ya pada kornu medula spinalis. Jadi ada namanya ekstradural tumor ya. Kemudian ada yang namanya tumor yang terletak di frontal dari medula spinalis. Kemudian ada yang
terdapat di intradural extramedullary tumor ya, macam-macam. Ada malah yang ke dalamnya ya, intradural intramedullary tumor ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, dibahas bahwa kalau dia sistem saraf somatik ya, kalau dia sistem saraf somatik ya, maka dia dibagi menjadi dia cuma satu saja ya, cuma satu saja dia tanpa ganglion dan cuma satu serabut saraf. Kalau dia saraf otonom, dia punya ganglion dan dia punya dua serabut, dia punya serat, dia punya dua serat saraf ya. Jadi ada pre-ganglionik dan post-ganglionik ya. Jadi ada pre dan post-ganglionik. Ini juga pre dan post-ganglionik. Bedanya kalau simpatis ya, kalau simpatis dia bisa menghasilkan norepinefrin dengan norepinefrin dengan asetilkolin. Kalau dia kalau dia simpatis dia menghasilkan norepinefrin ya, dan norepinefrin. Kalau dia parasimpatis dia menghasilkan asetilkolin ya. Jadi ini perbedaannya ya antara simpatis dengan parasimpatis ya. Kalian bisa lihat di sini ada pre dan post ganglion ya, dan pre dan post ganglion ya. Nah, ini adalah gambaran dari sistem saraf otonom. Nah, jadi kalau sistem saraf simpatis ada preganglion, dan di preganglionnya dia menghasilkan asetilkolin, sedangkan di postganglion dimasukkan epinefrin. Kalau parasimpatis ya, dia preganglionnya itu agak panjang ya. Perhatikan di sini ya, di sini preganglionnya pendek ya kalau simpatis. Kalau parasimpatis dia panjang. Kemudian di postganglionnya dia menghasilkan asetilkolin. Jadi dia tidak menghasilkan baik dia tidak menghasilkan norepinefrin, baik di pre atau di post ganglion dia hasilkan asetilkolin. Kalau di simpatis dia beda, dia serabutnya lebih pendek di preganglion dan dia menghasilkan asetilkolin, sedangkan di post ganglion dia menghasilkan norepinefrin. Nah, ini adalah mekanisme Pike ya, mekanisme Pike. Di sini berkelahi Pike. Di sini adalah kondisi di mana terjadi perangsangan simpatis. Jadi simpatis itu disebut juga mekanisme fight or flight. Jadi ketika kita sedang marah atau kita sedang berkelahi ya, ingat waktu kalian masih kecil pernah berkelahi, disitulah bekerja saraf simpatis ya. Detak jantung kalian meningkat, mata kalian membelalak ya, muka kalian menjadi merah ya, atau kondisi di mana kalian terancam, misalnya sedang berenang dan tiba-tiba ada hiu, ada ikan hiu yang datang. Nah, di situ adalah perasaan takut, scary ya. Maka di situ adalah simpatis juga. Begitu juga saat kalian perasaan malu misalnya atau perasaan bersalah di depan publik, itu juga perasaan simpatis yang memegang peranan ya. Jadi simpatis itu disebut dengan fight or flight response ya, karena sistem simpatis menyiapkan tubuh kita untuk melawan atau lari dari ancaman. Jadi exercise ya, kalau kita berolahraga latihan maka detak jantung kita meningkat, kemudian bronkodilатasi terjadi peningkatan bronkodilатasi, kemudian perasaan excitement ya, emergency, ketakutan ya, dikejar hiu, dan embarrassment. Ini adalah semua dirangsang oleh simpatis ya. Bagaimana dengan parasimpatis? Kebalikannya. Jadi kalau parasimpatis itu saat kita sedang ngantuk, sedang tidur ya, sedang kenyang ya, sedang berada di tempat yang santai ya. Ini ya, seperti gambar ini di pantai atau di dalam ruangan keluarga, living room, atau sedang menonton TV saat kita bersantai saat malam hari seperti itu ya. Nah, parasimpatis ini adalah mendominasi keadaan tenang dan santai. Pada keadaan ini tubuh konsentrasi melaksanakan aktivitas basal ya, aktivitas rumah tangga istilahnya, termasuk juga pencernaan diistirahatkan ya. Jadi sistem parasimpatis ini mendorong tubuh untuk selalu istirahat, kemudian merasa lapar ya, diges ya, sembari memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh tadi ya simpatis. Jadi dia akan lebih banyak bekerja di pencernaan, kemudian dia akan defecation-nya saat kita buang air besar itu diuresis, buang air kecil itu simpatis, parasimpatis semua bekerja ya. Jadi parasimpatis itu yang enak-enak, yang santai, yang nyaman, yang tenang ya. Seperti itu. Saat kita lapar dan bersantai ya. Nah, ini kita masuk kepada bagian yang perlu kalian hafal ya. Jadi neurotransmitter yang berperan pada sistem saraf otonom. Jadi ada serabut kolinergik menghasilkan asetilkolin. Jadi yang termasuk di sini adalah semua serabut pre-ganglion dari SSO. Kemudian termasuk di sini adalah post-ganglion dari parasimpatis. Kemudian post
ganglionik simpatis pada kelenjar keringat dan pembuluh darah di otot rangka. Ini kalian hafal ya, karena kadang muncul di soal ujian ya. Nah, sedangkan serabut adrenergik yang menghasilkan norepinefrin itu hanya terdapat pada pos ganglionik simpatis. Jadi ini sebenarnya bisa kalian hafal, bisa juga kalian melihat di gambar di sini ya. Jadi ini adalah perbedaan antara simpatis dengan parasimpatis, sama aja ya. Seperti jangan terbalik ya. Nah, jadi ini adalah reseptor pada simpatis dengan parasimpatis. Kalau simpatis ada namanya reseptor A1, B1 ya. A1, B1, B2, muskarinik. Kalau parasimpatis ada reseptor M ya, muskarinik ya. Jadi efeknya kalau di mata, kalau simpatis dia berkontraksi, itu reseptornya A1 ya. Kalau di jantung dia meningkat detak jantung ya, SA0 itu simpatis. Kalau menurun itu muskarinik oleh parasimpatis ya. Bagaimana di gastrointestinal ya? Kalau simpatis dia akan berelaksasi ya, otot polos di lambung ya. Kemudian kalau dia parasimpatis yang bekerja maka dia akan berkontraksi ya. Begitu juga dengan di saluran kencing ya. Dia juga akan berelaksasi kalau simpatis, kalau parasimpatis dia akan berkontraksi ya. Ya ini adalah sama ya tadi ya. Jadi ini ada namanya serabut. Ini adalah ganglion ya. Jadi ada pre dan post ganglion ya. Jadi ada distribusi dan fungsi dari sistem saraf otonom ya. Jadi ada yang larinya ke paru, ke jantung, ke kulit, ke lambung ya, ke hepar, ke usus ya. Jadi ini masuk jadi nervus cranialis ya, itu masuk dalam saraf tepi ya. Saya ketemu dengan nervus spinalis ya, nervus spinalis sepanjang torakal 1 sampai torakal lumbal 2 ya. Lumbal 2 itu masuk dalam ya, ini adalah hubungan antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Ada disebut dengan hubungan resiprokal. Jadi saat simpatis terstimulasi, maka parasimpatis akan terinhibisi. Demikian pula sebaliknya. Ya, sedangkan komplemental artinya saling melengkapi ya. Misalnya pada miksi dan desifikasi, simpatis untuk pengisian dan parasimpatis untuk evakuasi. Nah, ini adalah pengaturan sistem saraf pusat. Jadi meskipun sistem saraf otonom itu tidak termasuk dalam sistem saraf pusat, tapi masih ada hubungannya. Hubungannya itu dalam bentuk stimulasi. Jadi ketika hipotalamus itu bagian rostral itu distimulasi ya, maka akan meningkatkan aktivitas parasimpatik. Parasimpatis ya, disebut dengan trofotropik. Sebaliknya kalau hipotalamus bagian kaudal ya dirangsang, maka akan menyebabkan ergotropik ya, meningkatkan aktivitas simpatis. Ini artinya saraf simpatis dengan parasimpatis itu bisa dirangsang kalau hipotalamusnya terangsang ya, tergantung posisi dan lokasi ya. Oke, ya mungkin itu dulu bagian dari sistem saraf tepi ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti chat saja ya ke saya ya, karena waktu juga sudah menjelang sore ya, pasti kalian juga sudah lelah ya. Oke, demikian kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya, adik-adik.